yang kita dapat secara reputasi Bali dengan berhasilnya G20 kemarin itu automatically akan mempermudah kerja kita di wisata. Jadi Bali semakin dikenal gitu ya. Terus kedua, infrastruktur juga kemarin pemerintah pusat terutama telah menghabiskan beberapa dana untuk mempercantik Bali dari airport, dari tolnya di beberapa daerah di Sanur, Kuta, Nusa Dua gitu memang sangat-sangat dipercantik buat acara G20 ini. Jadi ini sangat penting buat kita karena mostly tourism itu di Bali 87% itu ada di daerah selatan. Jadi dari Gianyar, Nusa Dua dan Pasar Sanur. Dan yang terakhir itu kita mendapat yang tadi itu secara ekonominya. Jadi kita semenjak 1 tahun persiapan G20, beberapa hotel di Nusa Dua sudah terisi sebenarnya sampai 45%, apalagi kemarin saat G20 kita hotel-hotel sudah pada penuh untuk di area Nusa Dua. Tapi di luar itu kita juga mendapatkan kelimpahannya dari acara di Nusa Dua. Jadi secara keseluruhan rata-rata hotel di 3 daerah itu Bali Selatan hampir menempati 60-70% gitu Mbak. Baik, Gus Agung, ini kalau kita berhitung-hitung begitu ya, ini berapa sih perkiraan total income hotel dan industri pariwisata lain yang di sana? Ini apa yang paling banyak berkontribusi? Secara income itu ya pasti Horeca ya, hotel, restoran dan kafenya yang sangat terdampak oleh G20 ini. Oke, baik. Berapa kira-kira Gus Agung? Bisa disebutkan angkanya? Kemarin pemerintah pusat, nanti kita akan lihat lagi Bank Indonesia, tapi telah disampaikan kemarin oleh pemerintah pusat itu ada kurang lebih 7, triliun ya untuk dari G20 ini, gitu Mbak. Baik, Gus Agung, tadi Anda sebutkan begitu ya, ini yang paling banyak kelimpahan berkah ini di 3 wilayah aja begitu daerah selatan. Tapi kalau misalkan kita lihat Bali secara keseluruhan, apakah ikut terkena berkahnya atau seperti apa? Berkah secara langsung sih tidak terlalu kelihatan ya. Tapi kan secara yang tadi yang sedang brand awareness ya, reputasi Bali akan semuanya dapat. Saya pastikan itu. Baik, lalu apakah G20 ini kemarin bisa menjadi titik cerah bagi pariwisata Bali, Pak Gus Agung? Ya sangat dong. Jadi orang lebih level of confidence orang untuk datang ke Bali lebih tinggi untuk kedepannya. Maksud saya tuh kita kan ada kompetitor ya seperti Thailand, Phuket, Singapura dan lain sebagainya. Jadi setelah pandemi ini orang pastikan level confidence orang datang ke Bali itu lebih yakin bahwa Bali itu produknya masih oke gitu, masih prima. Gitu. Baik, Gus Agung, setelah perhelatan G20 ini exposure seperti apa yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha di Bali, khususnya pariwisata di Bali? Jadi orang sudah melihat bahwa bahwa Bali itu sangat layak untuk dikunjungi gitu Mbak. Baik, Bali sangat layak untuk dikunjungi begitu ya, dan siap menerima kunjungan dari wisatawan berbagai negara begitu ya Gus Agung? Ya kurang lebih seperti itulah Pak. Baik, Gus Agung, ini kali ini G20 sudah usai, lalu apa nih rencana selanjutnya pelaku bisnis? Apakah ada kegelisahan lain setelah selesainya perhelatan besar ini? Justru 2023 ini kita lihat masa depan pariwisata di Bali semakin cerah ya. Terlihat dari laporan peningkatan pertumbuhan perekonomian Bali juga sudah sangat meningkat sekarang. Tadinya yang minus, begitu pariwisata dibuka di Bali, pertumbuhan kita sudah nomor 3 terbesar di Indonesia. Kurang lebih year on year itu 8%. Jadi itu menunjukkan bahwa kita optimis dengan pariwisata Bali ini. Orang pasti sangat ingin datang ke Bali, ingin mengunjungi Bali, dan menganggap Bali itu sudah yang harus layak dikunjungi seperti itu. Baik, terkait regulasi yang dilakukan oleh pemerintah begitu ya terkait COVID-19, ini adanya PPKM lagi, apakah ini akan membuat kekhawatiran lagi pelaku pasar, Pak Agung? Seperti kita sadari bahwa karena pandemi belum berakhir, saya yakin para wisatawan pasti akan paham ya kalau memang tiba-tiba harus
apa namanya, pakai masker lagi atau mungkin mengurangi sifatnya perkumpulan dan lain sebagainya. Kita sih dunia turisme sudah sedikit berubah ya, beberapa hal misalnya kita tidak akan meeting-meeting di ruang tertutup lagi, kita sudah mulai dengan open air, kita sudah sesuaikan standar di Bali dengan apa namanya market ke depannya ini Mbak, yang dimana pandemi ini masih buka tutup gitu Mbak. Baik, artinya adanya buka tutup PPKM ini tidak menjadi masalah bagi pelaku usaha atau seperti apa, Gus Agung? Bagi kami tidak masalah, jadi nggak masalah.